Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSW yang dirahmati Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Fatma di Pekan Rutin KSWI. Wah, Masya Allah, bagaimana nih kabarnya semuanya? Semoga Allah memberikan kita kesehatan untuk semangat menimba ilmu, terkhususnya hari ini ya Sob, amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ya Sob? Penasaran deh. Dan tentunya pakai kacamata Islam dong pastinya. Penasaran kan teman-teman? Simak dari awal hingga akhir ya Sob. Oh iya, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan kuota yang cukup ya Sob. Ya sarallah Sob. Oke Sob, kita langsung aja lanjut ke pembahasan ya. Nah, jadi dari judulnya Pekan Rutin kali ini adalah Demi Cinta Rela Melakukan Apa Aja. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya membahas tentang percintaan atau mungkin perbucinan atau mungkin yang lainnya. Oke, teman-teman, tahu gak sih yang lagi viral baru-baru ini atau minggu-minggu ini? Ya gak lama juga sih. Yaps, bener banget. Kalau teman-teman tahu, ya, ini adalah berita tentang kebucinan seorang gadis remaja dari negara bagian Assam, India yang nampaknya memutuskan untuk menunjukkan cintanya kepada sang kekasih dengan cara yang berbeda. Gadis remaja itu berusia 15 tahun loh Sob, melakukan cara yang aneh dan sangat berbahaya untuk membuktikan cintanya doang loh kepada sang pacar. Tak tanggung-tanggung dia rela menyuntikkan tubuhnya dengan darah sang kekasih yang positif HIV. Aduh ya Allah, kok mau-maunya ya Sob. Dan respon keluarga pun ya ada sih teguran, cuman nyatanya dia bisa loh pacaran sampai 3 tahun. Itu kan berarti orang tuanya melepaskan gitu aja ya seorang gadis remajanya itu berpacaran dengan seorang berpacaran gitu loh. Nah kemudian dari masyarakatnya tuh dia juga tidak gemar beramar ma'ruf nahi mungkar atau kayak abai gitu ya. Nah jadi teman-teman, parah banget gak sih? Gak kebayang ya Sob, 15 tahun yang seharusnya itu dia semangat untuk mencari ilmu, bersekolah, namun dia gunakan waktunya itu untuk berpacaran. Kemudian selama 3 tahun pula, dan karena bucin banget jadi darahnya pacarnya yang positif HIV itu disuntikan ke tubuhnya. Bayangin aja deh, orang-orang yang berpenyakit atau positif HIV itu kan ingin sembuh ya, tapi kok dia malah pengen kena HIV-nya. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Nah, seperti yang dikatakan ya, kalau masalah tersebut itu kenapa terus muncul gitu loh. Kemudian masalah-masalahnya kenapa tambah banyak, tambah ruwet seperti ini. Pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa sih teman-teman? Oke, yang pertama, hal ini tuh terjadi jelas karena mengedepankan perasaan tanpa berpikir. Kemudian, minimnya kesadaran sebagai seorang muslim yang berawal dari minimnya pemahaman agama. Dan kemudian, lupa bahwa setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. Kemudian beredar luas pemahaman serba bebas di sekitar remaja, baik melalui sosial media, televisi, podcast, film, dan masyarakat pun mendukung pacaran secara tidak langsung. Buktinya ada yang pacaran, masyarakat mendiamkan, ya kan ya, sampai 3 tahun loh itu. Aduh ya Allah. Ya Allah, sedih banget gak sih Sob lihat pemuda zaman sekarang itu. Padahal ya, kalau sekarang 15 tahun itu harusnya sibuk mencari ilmu, sibuk bersekolah. Untuk apa? Untuk mencerdaskan umat. Namun digunakan untuk apa? Hal sebaliknya, digunakan untuk hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia gitu loh Sob. Sedih banget gak sih? Padahal pemuda di zamannya Rasulullah itu Masya Allah banget. Ada ya teman-teman, ada ya Sob, yang 18 tahun itu menjadi panglima terbaik sepanjang masa. Yaps, ada juga yang
22 tahun itu dia telah berhasil menaklukkan Bizantium atau benteng Konstantinopel. Waduh ya Allah, Masya Allah banget, merinding banget nyeritainnya. Ya, siapa lagi sih yang gak kenal dengan Muhammad Al-Fatih, pemuda 22 tahun yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Wah, Masya Allah, dengan pinter banget loh Muhammad Al-Fatih itu menyusun strategi-strateginya. Ya Allah, gak kebayang sih, Masya Allah banget. Nah, kemudian ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah panglima termuda. 18 tahun itu Rasulullah memerintahkan dia menjadi panglima perang. Iya. Dan 18 tahun itu Masya Allah banget. Nah, kita gitu ya, umurnya berapa, udah ngerjain apa gitu kan. Nah, itu Usamah bin Zaid 18 tahun teman-teman. Dia sudah menjadi panglima, bahkan bisa dikatakan panglima terbaik sepanjang masa. Ya Allah, Masya Allah banget. Kenapa ya sob, profil pemuda zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda jauh banget gitu loh. Apa sih penyebabnya gitu loh. Padahal kan sama-sama pemuda gitu kan. Oke, jadi di zamannya Muhammad Al-Fatih gitu ya, pemuda muslim itu giat banget untuk mencari ilmu. Kemudian pahamakan jati diri seorang muslim tuh harus ngapain aja gitu loh. Nah, sedangkan pemuda sekarang itu kan krisis jati diri. Dia nggak paham jati diri seorang muslim tuh harus ngapain gitu kan. Tidak paham konsepnya itu diciptakan di dunia ini untuk apa. Itu kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih dengan pemuda yang sangat bisa dikatakan Masya Allah banget ya ilmunya ya. Nah, sekarang pemuda zaman sekarang apa? Minim ilmu. Ya, bahkan ketika diajak mengaji atau diajak mencari ilmu gitu ya, sulit sekali, banyak alasannya gitu kan. Nah, kemudian masyarakatnya pada zaman dahulu tuh gemar banget beramar makruf nahi munkar. Jadi gemar banget menasehati tetangganya gitu ya, ada yang salah dinasehatin gitu kan. Negaranya juga ya mengoptimalkan peran pemuda dengan baik. Namun sekarang menyiapkan profil pemuda yang fokus memutar roda ekonomi, yang ketika lulus sekolah ya kerja gitu ya. Padahal lulus sekolah ya Masya Allah kalau memungkinkan ya kita mencari ilmu, tapi kan mencari ilmu itu kan adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Jadi ya kita mengupayakan lebih tepatnya. Ya kan teman-teman, ya kan sob ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di zamannya Muhammad Al-Fatih, kemudian Usamah bin Zaid dan pemuda-pemuda yang Masya Allah pada zamannya itu, mereka itu tidak krisis jati diri, bahkan bisa dikatakan tahu gitu ya peran pemuda itu seperti apa, kemudian gemar mencari ilmu, dan masyarakatnya pun mensupport, mendukung, bahkan beramar makruf nahi mungkar, tidak membiarkan kemungkaran terjadi di situ. Nah, kemudian negaranya juga menyiapkan benar profil pemuda yang fokus untuk menjadi pemuda Islam gitu ya, akan tahu apa peran pemuda yang sebenarnya gitu loh. Nah, sedangkan sekarang itu kalau kita tidak ingin disebut atau merasakan krisis jati diri, kemudian paham betul peran pemuda, itu seharusnya kita juga meniru gitu ya. Bisa dikatakan kita harus terus mencari ilmu, kemudian mencari lingkungan yang baik, kemudian bisa dikatakan dengan mencari ilmu tadi kita tidak menyimpan ilmu agamanya itu sendiri gitu teman-teman. Namun ketika kita paham, kita juga menyebarkannya, atau bisa dikatakan kita membagi gitu ya, membagi ilmu atau beramar makruf nahi mungkar. Dan kita harus mengoptimalkan betul peran pemuda Islam itu seperti apa. Dan pastinya teman-teman, dengan kita mengkaji Islam secara kafah atau menyeluruh ya, teman-teman bisa makin paham bagaimana profil pemuda muslim sebenarnya, kemudian muslim sejati itu seperti apa. Jadi teman-teman,
banggalah menjadi muslim dan pastinya terus semangat untuk mencari ilmu. Dan teman-teman, yuk kita tumbuh dan berproses bersama di KSBI, Komunitas Smart Beat Islam, bersama teman-teman salihah yang terus mendukung dan merangkul kita, dan pastinya selalu mengingatkan akan peran pemuda itu seperti apa. Masya Allah, Alhamdulillah ya, pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang nanti ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.